Selain menjadi sentra bisnis, politik, dan kebudayaan, Ibu Kota DKI Jakarta juga menjadi lokasi utama kantor-kantor pusat lembaga pemerintahan bergerak untuk melayani masyarakat. Hadirlah salah satu lembaga terpenting di negeri ini. Inilah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan terhitung sejak 5 April 2000, mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dulunya bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada nomor M-03-PR-07-10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan keputusan Menteri ini, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan dimekarkan menjadi 2 Direktorat Jenderal baru. Pertama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan kedua, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di mana keduanya berada pada tingkat satuan unit eselon 1. Penentuan nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berlandaskan tujuan dan sasaran utama pemekaran, yakni melaksanakan tugas terhadap pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan visi utama, yakni masyarakat memperoleh kepastian hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang juga disingkat Ditjen AHU memiliki misi atau langkah-langkah untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, Ditjen AHU memiliki posisi gedung yang sangat strategis dan berdekatan dengan kantor-kantor pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, yakni di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jalan HR Rasuna Said, Kafling 10, Strip 6, Nomor 8, Jakarta Selatan. Saat ini gedung Ditjen AHU memiliki 8 lantai dengan rincian 403 pegawai negeri sipil atau PNS, 243 pegawai pemerintahan non-pegawai negeri, dan 25 orang sumber daya manusia dalam segi keamanan, yang menjadi tulang punggung Ditjen AHU untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain lokasi yang strategis, gedung Ditjen AHU juga memiliki desain interior yang memukau, material bahan dan furniture terbaik, dan tentu ruang kerja yang proporsional dan dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, fasilitas yang mendukung protokol kesehatan juga menjadi hal wajib. Mulai dari marka penanda jarak hingga ketersediaan hand sanitizer di sejumlah titik. Kehadiran Ditjen AHU di tengah masyarakat memiliki beberapa strategi utama, yakni menciptakan supremasi hukum, memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan HAM, memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan HAM. Semua hal tersebut telah dirangkum dalam susunan struktur organisasi Ditjen AHU yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata Negara, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, dan Direktorat Teknologi Informasi. Secara total, sekretariat pada Ditjen AHU memiliki 6 bagian, yakni program dan pelaporan, kepegawaian,
keuangan. Pengelolaan barang milik negara dan umum, hubungan masyarakat, dan tata usaha. Sementara itu, sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen AHU. Kemudian, Direktorat Perdata terdiri atas Subdirektorat Hukum Perdata Umum, Subdirektorat Badan Hukum, Subdirektorat Jaminan Fidusia, Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Subdirektorat Notariat, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Berbagai produk yang dikelola hukum Direktorat Perdata juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara online, yakni melalui portal www.ahu.go.id seperti fidusia, badan hukum, wasiat, notariat, dan lainnya. Kemudian Direktorat Pidana juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Subdirektorat Daktiloskopi, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Direktorat Pidana bertugas memberikan beberapa jenis pelayanan, mulai dari permohonan sidik jari atau daktiloskopi, memberikan pertimbangan keterangan gerasi yang diajukan kepada Presiden, memberikan layanan permohonan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi kartu PPNS, dan juga pelantikan atau sumpah janji PPNS di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Direktorat Tata Negara. Direktorat ini terdiri pula atas beberapa bagian, yakni Subdirektorat Status Kewarganegaraan, Subdirektorat Pewarganegaraan, Subdirektorat Partai Politik, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Direktorat Tata Negara menyelenggarakan beberapa fungsi, mulai dari penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, memberi bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik, hingga pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tata Negara. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terdiri atas Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana, Subdirektorat Hukum Internasional, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Ada tugas yang diemban oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dalam menangani kerjasama internasional,
yakni di bidang timbal balik masalah pidana dan ekstradisi, kemudian melaksanakan pengembangan hukum internasional, penanganan gugatan di yuridiksi, dan pelaksana fungsi atase hukum di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis, Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sementara itu, Direktorat Teknologi Informasi hadir untuk melaksanakan sejumlah tugas, yakni menjaga keberlangsungan teknologi informasi di lingkungan Ditjen AHU dalam menciptakan birokrasi yang efisien untuk mewujudkan layanan Ditjen AHU yang berkualitas. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memiliki 5 unit pelaksana teknis, yaitu Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta, Balai Harta Peninggalan Surabaya, Balai Harta Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Makassar, dan Balai Harta Peninggalan Medan. Berbagai fasilitas di gedung Ditjen AHU juga disediakan tak hanya bagi para pekerja, namun juga masyarakat yang hadir di dalam kawasan Ditjen AHU. Seperti adanya ruang beribadah dan fasilitas daycare di lantai 1 gedung. Ruang kontrol teknis di lantai 6, ruang parkir basement, parkir sepeda, taman refleksi, ruang selasar serbaguna, ruang rapat yang cukup lengkap, panel surya, lift akses dan lift manual untuk mobilitas gedung berlantai 8, absen sidik jari, hingga kehadiran tangga darurat. Ballroom lantai 6 yang sangat istimewa, adanya berbagai fasilitas kepada penyandang disabilitas di gedung Ditjen AHU juga menjadi bukti kepedulian kami kepada seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari layout parkir penyandang disabilitas dan tangga disabilitas di gedung AHU hingga tangga disabilitas di gedung CIKS. Loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU yang telah berpindah ke gedung CIKS sejak 16 Oktober 2017 silam juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti lobi gedung yang mumpuni, ruang tunggu, daycare dan toilet yang nyaman, ruang arsip, call center gedung CIKS, hingga wifi gratis kepada masyarakat. Dan sejak 2018, Ditjen AHU memiliki sertifikat Green Building atau bangunan hijau yang sejak pada pembangunan, pengoperasian, hingga operasional pemeliharaannya sangat memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, hingga menjaga mutu kualitas udara di dalam ruangan. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi pada masa yang akan datang, Ditjen AHU terus mentransformasi seluruh layanan menjadi daring atau online. Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan standarisasi pelayanan Ditjen AHU guna memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dalam era digital yang akan datang.
dan juga mewujudkan serta mempertahankan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan Ditjen AHU. Proses pemesanan nama perusahaan yang dulu berhari-hari, sekarang bisa dilakukan dalam beberapa menit. Ini bukan hanya sekedar reformasi birokrasi, tetapi ini adalah revolusi birokrasi. Pada saat pelayanan online Ditjen AHU mulai diberlakukan, para notaris yang menangani badan usaha, badan hukum, dan wasiat sangatlah bergembira. Karena pada awalnya proses badan hukum, badan usaha, dan wasiat sangatlah diperlambat karena hambatan awalnya itu adalah berkas yang menumpuk. Alhamdulillah berkat adanya Ditjen AHU, semua proses bisa cepat dan dipermudah. Ini merupakan terobosan yang baik yang dilakukan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, di mana saya selaku pengusaha dapat langsung mengajukan permohonan secara online, baik itu pendirian perusahaan, perizinan, maupun perubahan. Saya juga merupakan seorang pengacara, di mana terkait beberapa perkara yang mengharuskan saya mencari data sebuah perusahaan atau badan hukum, saya dapat mengunduh secara online dalam 24 jam di AHU Online. AHU Online, oke. Ini semua sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mewujud nyatakan kinerja yang profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online pasti cepat.